Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mita Nurul Hidayati, yang kedua ada Salisa Milenia Hilmi, dan yang ketiga ada Norma Rizky Fitriani. Dan kemudian saya akan bertanya kepada anggota kelompok saya. Coba jelaskan resiko pada usaha kalian masing-masing dan bagaimana cara pengelolaannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai macam resiko yang akan muncul dan bagaimana sih cara penanganan resiko tersebut dari usaha yang saya buat. Sebelumnya, saya akan memberitahu kepada kalian bahwa bisnis yang saya jalankan ini adalah bisnis makanan yang tentunya rentan sekali dan juga gampang sekali. Ada banyak resiko yang akan muncul seperti itu. Jadi yang pertama adalah risiko harga bahan bakunya yang tidak stabil. Nah, untuk harga bahan baku yang tidak stabil, pengelolaan risiko yang akan saya lakukan adalah penghindaran risiko atau risk avoidance. Bagaimana sih caranya? Jadi, kalau harga bahan baku itu harganya tidak stabil, tentu tidak mudah bagi perusahaan untuk langsung menaikkan harga produksi, harga produk barang yang akan dijual. Oleh karena itu, strategi yang kami lakukan adalah dengan penghindaran risiko berupa efisiensi usaha. Efisiensi usaha di sini maksudnya adalah membuat biaya usaha yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, maupun pemasaran itu lebih efektif dan efisien dan juga hemat. Perusahaan tidak perlu menaikkan harga barang ataupun menurunkan kualitas barang yang diproduksi karena kenaikan harga bahan baku. Langkah yang kita lakukan untuk efisiensi biaya yaitu penghematan pada beberapa sektor dengan cara menganalisis kira-kira bagian sektor mana sih ataupun bagian mana sih yang kira-kira bisa dihemat. Misalnya seperti sektor pada listrik. Nah, penggunaan listrik yang kira-kira tidak terlalu penting itu bisa dihemat. Kemudian ada juga jalur distribusi yang kira-kira tidak efektif ataupun kurang efektif itu bisa dihemat. Kemudian risiko kedua yang muncul adalah risiko cacat produksi. Jadi cacat produksi ini pasti akan terjadi walaupun sebenarnya sudah diantisipasi. Jadi pengelolaan risiko yang akan dilakukan untuk mengatasi cacat produksi tersebut adalah dengan cara penghindaran risiko atau risk avoidance. Penghindaran risiko yang seperti apa sih yang dilakukan? Saya selaku pemilik produksi akan melakukan penghindaran risiko berupa melakukan training ataupun mengikutkan para karyawan itu untuk mengikuti pelatihan dalam proses produksi, misalnya pelatihan membuat kue. Nah, dari situ para karyawan diajarkan bagaimana cara membuat kue yang baik dan benar sehingga diharapkan punya bekal yang kuat, jadi meminimalisir terjadinya cacat produksi sehingga yang akan berakibat pada kerugian nantinya. Kemudian risiko berikutnya yang akan muncul adalah risiko kue yang mudah basi. Jadi di sini kue yang saya produksi itu tidak mengandung bahan pengawet, jadi masa tahannya itu hanya beberapa hari saja. Nah, untuk mengelola risiko tersebut, hal yang bisa saya lakukan adalah dengan melakukan penghindaran risiko atau risk avoidance. Bagaimana caranya? Cara mengelola penghindaran risiko terhadap kue yang mudah basi adalah dengan menganalisis ataupun memperkirakan jumlah barang yang akan diproduksi terhadap permintaan di pasaran. Jadi jika permintaan di pasar kok kira-kira banyak, maka kita akan memproduksi dalam jumlah yang banyak. Tetapi jika produk di pasaran kok permintaannya kurang begitu banyak, nah barang yang kita produksi juga tidak terlalu banyak. Selain itu, penghindaran risiko yang bisa dilakukan adalah dengan memperluas jaringan pasar.
Selanjutnya, risiko yang akan terjadi adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu kejadiannya tidak ada yang pernah tahu kapan dan bagaimana. Oleh karena itu, keberadaannya itu harus diantisipasi dengan baik. Nah, pengelolaan risiko yang akan saya lakukan untuk mengatasi terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan pengalihan risiko atau risk transfer. Kecelakaan kerja di sini itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perusahaan ke depannya. Jadi, pengalihan risiko di sini saya mau mengikutkan atau mengikut sertakan para karyawan untuk ikut asuransi kecelakaan kerja. Jadi, asuransi kecelakaan kerja merupakan sebuah produk asuransi yang dibuat untuk menjamin kecelakaan kerja yang terjadi pada seseorang ketika seseorang tersebut bekerja kemudian mengalami cedera ataupun kecelakaan yang terjadinya itu secara mendadak ataupun tidak disengaja. Nah, dengan adanya asuransi kecelakaan kerja, diharapkan akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga merasa terlindungi bagi para karyawan dan tidak merasa khawatir dengan segala apa yang terjadi yang tidak kita duga-duga. Selain itu, dengan adanya asuransi kecelakaan kerja juga akan meningkatkan produktivitas bagi para karyawan dalam bekerja. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang resiko apa saja sih yang muncul pada usaha saya dan bagaimana cara pengelolaannya. Yang pertama ada kesulitan mencari bahan baku untuk membuat produk. Teknik pengendalian yang digunakan adalah pengendalian risiko atau risk control. Pada bisnis yang sedang saya jalankan yaitu usaha konveksi wanita bernama Zofira. Sebelum adanya wabah COVID-19 ini, saya sangat mudah sekali untuk mendapatkan bahan baku dari pemasok. Tetapi setelah adanya wabah COVID-19 ini, saya sedikit mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang saya gunakan untuk membuat dress, tunik, kemeja, celana, rok, dan lain sebagainya. Karena wabah COVID-19 ini, bahan baku yang saya dapatkan dari pemasok menjadi sedikit dan tidak memenuhi untuk pembuatan produk pada konveksi saya. Sistem pengendalian risiko ini masuk ke dalam kategori strong atau kuat. Terus yang kedua ada mengurangnya permintaan pada suatu barang. Teknik pengendalian yang dilakukan adalah penahanan risiko atau risk reduction. Sebelum adanya wabah COVID-19 ini, permintaan suatu barang pada usaha konveksi saya itu sangat banyak sekali. Tetapi setelah wabah COVID-19 ini masuk ke dalam Indonesia dan menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih sulit tanpa terkecuali apapun itu, semuanya menjadi sangat sulit sekali. Pada usaha konveksi yang sedang saya jalankan pun mendapatkan imbasnya, seperti mengurangnya permintaan suatu barang. Permintaan suatu barang pada usaha konveksi saya menjadi jauh lebih sedikit dibanding sebelum adanya wabah COVID-19. Karena pada masa-masa ini adalah masa-masa sulit. Penahanan risiko ini masuk ke dalam penahanan risiko yang tidak direncanakan karena sebelumnya kita tidak tahu wabah COVID-19 ini akan masuk ke dalam Indonesia dan membuat segalanya menjadi lebih sulit lagi. Terus yang ketiga ada kualitas produk menjadi daya tarik tersendiri oleh para calon konsumen. Teknik pengendalian yang digunakan adalah pengendalian risiko atau risk control. Kualitas produk menjadi daya tarik tersendiri kepada calon konsumen. Semakin unik dan menarik kualitas produk yang kita tawarkan, maka para calon konsumen akan menjadi tertarik. Sistem pengendalian risiko ini masuk ke dalam kategori gabungan dari risiko strong, maka gabungan dari risiko tinggi dengan sistem pengendalian yang kuat adalah profil risiko high to moderate. Terus yang keempat ada persaingan bisnis online yang menjadi semakin banyak dan diminati oleh banyak orang. Teknik pengendaliannya, risiko yang dihadapi cukup ketat dan bertingkat moderat karena dalam bisnis online mempunyai persaingan yang sangat ketat.
pengendalian risikonya atau risk control, karena Zofira memiliki pelanggan sistem pengendalian perusahaan terhadap bisnis online yang nantinya akan tersaingi, masuk ke dalam kategori strong. Gabungan dari risiko moderate dan sistem pengendalian yang cukup kuat adalah resiko moderate to low. Terus yang kelima adalah melakukan penjualan dan transaksi online memunculkan risiko kejahatan yang tinggi. Teknik pengendaliannya penanganan risiko atau risk reduction. Jika benar terjadi suatu kecurangan dalam transaksi online yang dilakukan oleh orang yang benar-benar mempunyai niat jahat, dapat diatasi dengan self-insurance, di mana perusahaan melakukan pengelolaan dana cadangan guna menanggulangi risiko yang ditimbulkan. Terus ada penghindaran risiko. Alternatif ini dilakukan guna menghindari risiko melalui kerjasama dengan berbagai mitra kerja. Nah, jadi di sini aku itu bakal menjelaskan resiko apa aja yang bakal terjadi di kedai kopi Dalgona Hao akibat timbulnya wabah COVID-19 dan juga bagaimana teknik pengelolaannya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan kemungkinan bakal ada 5 resiko. Yang pertama itu penurunan omset, yang kedua itu kemungkinan pengurangan jumlah karyawan, yang ketiga itu sulitnya mendapatkan bahan baku, terus yang keempat kemungkinan penipuan, dan yang kelima atau terakhir itu persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kan penurunan jumlah omset yang sangat besar. Nah, di sini kita kan konsepnya kedai. Jadi kalau kedai itu kan tempat untuk orang nongkrong, santai ataupun membuat-buat tugas gitu. Nah, karena adanya kebijakan pemerintah yaitu anjuran untuk stay at home dan juga social distancing, otomatis pelanggan-pelanggan kan nggak mungkin ya untuk datang ke kedai dengan adanya kondisi yang seperti ini. Nah, jadi karena nggak ada pelanggan yang datang, otomatis kan kita juga mengalami penurunan omset yang sangat besar. Nah, di sini aku itu memakai teknik pengelolaan berupa risk control. Jadi di sini kita mengubah sistem jualan kita yang tadinya kita orang-orang datang ke kedai pada beli, sekarang kita ubah jadi sistem jual belinya online. Jadi orang-orang tetap, terutama pelanggan itu bisa memesan produk kita yaitu kopi dengan cara online tersebut. Jadi pelanggan tetap bisa menikmati kopi, terus dari kedai kita juga tetap mendapatkan pemasukan, sehingga penurunan omset itu terjadi tapi tidak terlalu besar. Nah, jadi untuk yang kedua itu kemungkinan pengurangan jumlah karyawan, karena kita itu mengurangi ini tuh untuk menstabilkan keuangan kedai itu. Karena adanya pengurangan omset, otomatis kan kita juga perlu untuk mengurangi hal-hal lainnya, misalkan hal kayak pengurangan karyawan ini. Tapi sebisa mungkin di sini kita itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini kita memakai teknik pengendalian berupa risk transfer. Jadi di pengendalian kali ini kita itu bekerja sama dengan asuransi ataupun pihak-pihak yang mau menanggung kerugian-kerugian yang terjadi akibat adanya wabah COVID-19 ini, sehingga kita itu pasti bisa menanggulangi keuangan kedai yang terjadi saat ini. Jadi untuk yang ketiga itu sulitnya mendapatkan bahan baku akibat adanya kebijakan lockdown oleh pemerintah. Jadi kan semisal kita kedai itu nggak ada bahan bakunya, otomatis kan kedai juga nggak mungkin memproduksi barang-barang itu kan. Nah, jadi kita sebisa mungkin itu mengantisipasi hal tersebut. Nah, di sini kita memakai teknik pengendalian berupa risk control. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan pemasok yang kita percayai, sehingga kita itu lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita itu sudah mempunyai bahan baku yang mencukupi, karena walaupun kita mempunyai channel berupa pemasok yang kita percayai, tetapi kalau bahan itu kita dapat dari luar, otomatis kan untuk masuk juga susah. Jadi alangkah lebih baik kalau kita mempunyai stok yang cukup. Nah, jadi untuk yang keempat itu kemungkinan adanya penipuan yang lebih besar karena kita mengubah sistem jualan kita ke online. Nah, di sini kita pakai dua teknik sekaligus, yaitu teknik retention sama teknik
avoidance. Kalau teknik retention itu sendiri, kita itu dengan cara self insurance, di mana kedai melakukan pengelolaan dana cadangan untuk menanggulangi resiko yang merupakan asuransi untuk internal perusahaan itu sendiri. Tapi kalau untuk risk avoidance, kita tuh bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pengiriman jasa kayak Gojek, Grab gitu yang menggunakan sistem pembayaran berupa OVO, sehingga kemungkinan adanya penipuan itu sangat kecil. Yang terakhir ini adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Mungkin sebelumnya pelanggan itu pergi ke kedai kita tuh karena mungkin kedainya tuh nyaman, bersih, estetik, apapun yang lainnya itu masih mungkin dia. Tapi karena adanya wabah COVID-19 kan otomatis orang itu nggak memperdulikan kalau misalkan kedai itu bagus, yuk kita kesana, kan nggak mungkin. Otomatis pelanggan itu kan bakal melihat gimana kopi itu enak, ini gimana, ini gimana gitu kan. Nah jadi di sini kita kan mengubah sistem kita ke online. Nah karena sistemnya ke online, otomatis kan yang lainnya juga mungkin mengubah sistem itu juga kan, agar pemasukannya juga tetap masuk gitu. Nah karena hal ini otomatis kan ini juga adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Nah kalau di sini jadi teknik pengendalian yang kita pakai itu berupa risk control. Nah strategi yang kita gunakan saat ini adalah kita tetap menggait para pelanggan setia yang senantiasa membeli produk-produk kita, agar mereka itu tetap membeli produk kita dan tidak berpaling ke produk-produk kopi lainnya. Nah mungkin kita bisa membuat sebuah promo, diskon, ataupun hal-hal semacam itu, sehingga para pelanggan itu tetap membeli produk yang kita hasilkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Misal kita kedai itu nggak ada bahan bakunya, otomatis kan kedai juga nggak mungkin memproduksi barang-barang itu kan. Nah jadi kita sebisa mungkin itu mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah di sini kita memakai teknik pengendalian berupa risk control. Nah jadi kita sudah bekerja sama dengan pemasok yang kita percayai, sehingga kita itu lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita itu sudah mempunyai bahan baku yang mencukupi, karena walaupun kita mempunyai channel berupa pemasok yang kita percayai, tetapi kalau bahan itu kita dapat dari luar, otomatis kan untuk masuk juga susah. Jadi alangkah lebih baik kalau kita mempunyai stok yang cukup. Nah jadi untuk yang keempat itu kemungkinan adanya penipuan yang lebih besar karena kita mengubah sistem jualan kita ke online. Nah di sini kita pakai dua teknik sekaligus, yaitu teknik retention sama teknik avoidance. Kalau teknik retention itu sendiri, kita itu dengan cara self insurance, di mana kedai melakukan pengelolaan dana cadangan untuk menanggulangi resiko yang merupakan asuransi untuk internal perusahaan itu sendiri. Tapi kalau untuk risk avoidance, kita tuh bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pengiriman jasa kayak Gojek, Grab gitu yang menggunakan sistem pembayaran berupa OVO, sehingga kemungkinan adanya penipuan itu sangat kecil. Yang terakhir ini adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Mungkin sebelumnya pelanggan itu pergi ke kedai kita tuh karena mungkin kedainya tuh nyaman, bersih, estetik, apapun yang lainnya itu masih mungkin dia. Tapi karena adanya wabah COVID-19 kan otomatis orang itu nggak memperdulikan kalau misalkan kedai itu bagus, yuk kita kesana, kan nggak mungkin. Otomatis pelanggan itu kan bakal melihat gimana kopi itu enak, ini gimana, ini gimana gitu kan. Nah jadi di sini kita kan mengubah sistem kita ke online. Nah karena sistemnya ke online, otomatis kan yang lainnya juga mungkin mengubah sistem itu juga kan, agar pemasukannya juga tetap masuk gitu. Nah karena hal ini otomatis kan ini juga adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Nah kalau di sini jadi teknik pengendalian yang kita pakai itu berupa risk control. Nah strategi yang kita gunakan saat ini adalah kita tetap menggait para pelanggan setia yang senantiasa membeli produk-produk kita, agar mereka itu tetap membeli produk kita dan tidak berpaling ke produk-produk kopi lainnya.
Nah, mungkin kita bisa membuat sebuah senantiasa membeli produk-produk kita agar mereka itu tetap membeli produk kita dan tidak berpaling ke produk-produk kopi lainnya. Nah, mungkin kita bisa membuat sebuah promo, diskon, ataupun hal-hal semacam itu sehingga para pelanggan itu tetap membeli produk yang kita hasilkan. Mungkin sekian penjelasan dari